Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah kita di malam hari ini. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan program di channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui program ini, melalui channel ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap malam saudara akan didoakan dalam segala pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Setelah sepanjang hari kita mengalami berkat-berkat Tuhan, sepanjang hari kita disertai, dilindungi oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang kembali Engkau beri kesempatan duduk di hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan untuk berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini hamba memohon biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kami. Berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan mengalir saat ini sehingga setiap kami akan diberkati. Engkau juga yang menjawab doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berkat yang akan diterima dan dialami oleh orang yang hidup menjadi terang di dalam kehidupannya. Saudara, kenapa saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan? Kita diselamatkan oleh Tuhan. Selain kita berharga di mata Tuhan, jiwa kita berharga di mata Tuhan sehingga Dia menyelamatkan kita. Selain itu saudara, Tuhan punya kerinduan supaya setiap kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Jadi kepada setiap kita Tuhan memberi tanggung jawab supaya kita bisa menjadi terangnya Tuhan. Itu yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Begitu banyak orang-orang Kristen yang hidup egois. Mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka puas ketika mereka menerima dan mengalami keselamatan. Mereka puas ketika Tuhan memberkati mereka. Mereka puas ketika Tuhan menjawab doa-doa mereka. Padahal kerinduan Tuhan yang terdalam adalah setelah kita mengalami keselamatan jiwa, Tuhan rindu melalui hidup kita orang-orang lain pun diselamatkan. Tuhan rindu melalui kehidupan kita orang-orang lain juga datang kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam firman-Nya seringkali Dia menegaskan bahwa Dia rindu umat-umatnya menjadi saksi. Dia rindu umat-umatnya menjadi terang. Dan itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini saudara, bahwa kita harus hidup menjadi terang. Kita akan belajar kenapa kita harus hidup jadi terang, dan kemudian apa berkat yang akan diterima oleh orang-orang yang hidupnya menjadi terang. Harapannya saudara, melalui renungan ini kita tidak lagi sebagai orang Kristen hidup egois hanya tertuju kepada diri kita sendiri, tapi kita menyadari tanggung jawab terbesar kita, yaitu bahwa kita harus hidup menjadi terang. Dan kemudian melalui kehidupan kita akan banyak orang datang kepada Tuhan.
Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal 60, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya secara objektif firman Tuhan akan ditafsirkan dan dijabarkan kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon senobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan.
maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kudus, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang pemulihan yang akan Tuhan lakukan kepada umat-umatnya. Ini juga merupakan nubuat tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi pada malam hari ini, saudara, saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini, khusus fokus tentang kehidupan menjadi terang. Dan memang itu jugalah yang ditekankan di dalam konteks firman Tuhan ini, supaya umat-umatnya menjadi terang. Di mana di ayat 1 firman Allah menegaskan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, saudara, setiap orang percaya kita punya tanggung jawab untuk menjadi terangnya Tuhan, karena melalui kitalah terang Tuhan bersinar. Melalui kitalah orang-orang melihat terang Tuhan itu bersinar, dan mereka akhirnya datang kepada terang Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan menegaskan di sini, bangkitlah, menjadi teranglah. Dan ditegaskan, saudara, bahwa sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mungkin saat ini ketika saudara melihat kehidupan saudara, saudara merasa tidak mampu untuk hidup menjadi terang. Saudara merasa bahkan mungkin tidak layak untuk hidup menjadi terang. Tetapi firman-Nya menegaskan supaya saudara tetap bangkit dan menjadi terang, siapapun saudara, apapun kondisi saudara, bagaimanapun keadaan saudara. Saudara dituntut untuk bangkit dan menjadi terang, dan firman-Nya menegaskan bahwa terang Tuhan telah datang atas kita, dan kemuliaan-Nya terbit atas kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi terang, saudara? Bangkitlah. Dan ketika kita bangkit menjadi terang, ketahuilah bahwa terang Tuhan itu sendiri yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Ketika hati kita punya kerinduan untuk menjadi terang, maka terang Tuhan sendiri yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Yang menjadi masalah seringkali adalah kerinduan dan keinginan umat-umat Tuhan untuk menjadi terang Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena masih bergelimang dengan dosa, masih menikmati dosa, masih ingin hidup dalam dosa, masih belum bisa meninggalkan dosa. Tetapi dengar, saudara, ini akhir zaman. Firman Allah menegaskan kepada setiap kita di akhir zaman ini, supaya setiap kita bisa bangkit dan menjadi terangnya Tuhan. Biarlah hari ini, saudara, kita bangkit dan menjadi terang Tuhan. Karena terang Tuhan itu sendiri yang akan bersinar melalui kehidupan saudara.
Jika hatimu punya keinginan dan kerinduan untuk menjadi terang Tuhan, terangnya sendiri yang akan bersinar. Tidak ada alasan saudara tidak mampu, tidak ada alasan saudara tidak layak. Tuhan sendiri yang akan bekerja membuat hidup saudara bercahaya dan bersinar. Yang penting adalah, adakah hatimu rindu untuk menjadi terang bagi keluargamu, rindu untuk menjadi terang bagi sekelilingmu? Ketika engkau rindu menjadi terang, Tuhan akan bertindak dan Dia akan membuat sinarnya bersinar melalui kehidupan saudara. Dan saudara, firman Allah menegaskan kenapa saya dan saudara harus menjadi terang. Firman Allah memberi alasan kenapa kita harus hidup menjadi terang. Di ayat 2 dikatakan saudara, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dengar saudara, kegelapan menutupi bumi. Iblis sedang berusaha membinasakan setiap jiwa. Iblis sedang berusaha membuat manusia hidup dalam kegelapan. Manusia dilingkupi, dibutakan oleh kegelapan. Dan dari antara orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu saudara, ada keluarga-keluarga kita, ada orang-orang yang kita cintai, ada anak-anak saudara, ada mungkin suami, ada istri, ada orang tua, saudara-saudara yang hari ini masih hidup dalam kegelapan. Mereka sedang dibelenggu oleh kegelapan, mereka sedang ditutupi dan dilingkupi oleh kegelapan itu. Itu sebabnya hari ini saudara, tidak ada cara lain. Saudaralah yang harus bangkit untuk menjadi terang. Keluargamu masih ada hidup dalam kegelapan, jangan tunggu orang lain saudara. Saudaralah yang harus bangkit untuk menjadi terang bagi keluargamu, untuk bersinar bagi keluargamu, supaya mereka keluar dari kegelapan itu. Karena ketika mereka tetap hidup dalam kegelapan itu, mereka akan binasa oleh kegelapan itu. Mereka akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Mereka akan binasa di neraka sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, jika di sana ada orang tua saudara, mereka masih hidup dalam kegelapan dan kemudian masuk neraka sampai selama-lamanya. Apakah bisa dikatakan saudara mengasihi dia? Jika saudara masih punya kesempatan untuk bangkit jadi terang bagi mereka, tapi saudara tidak lakukan. Saudara, mungkin bisa dikatakan saudara mengasihi mereka ketika saudara memberi perkara materi untuk kebutuhan mereka, tetapi itu hanya bertahan untuk hidup di dunia ini saudara. Kalau mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, apakah saudara akan membiarkan mereka masuk neraka sampai selamanya? Kalau saudara mengasihi mereka, saudara akan berkata tidak. Dan kalau saudara berkata tidak, saat ini, detik ini, saat ini juga, ambil komitmen dalam hidup saudara untuk saudara bangkit dan menjadi terang. Ambil komitmen saudara untuk bangkit dan menjadi terang. Jangan lagi katakan aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Terang Tuhanlah yang akan bersinar melalui hidup saudara. Dunia sedang dilingkupi oleh kegelapan. Dunia sedang ditutupi oleh kegelapan. Orang-orang yang kita cintai yang belum mengenal Yesus sedang ditutupi, dilingkupi, dibutakan oleh kegelapan. Mereka butuh saya, mereka butuh saudara untuk kita bersama-sama bangkit dan menjadi terang. Lingkungan kita sedang dilingkupi kegelapan saudara. Di sekitar saudara ada begitu banyak jiwa yang buta oleh karena kegelapan yang dibuat oleh iblis menutupi mata rohani mereka. Mereka perlu saudara bangkit untuk menjadi terang. Itu sebabnya saat ini bangkitlah dan menjadi teranglah. Kenapa saudara? Karena terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Setiap orang-orang Kristen yang sedang mendengarkan, dan setiap saudara yang mendengarkan renungan ini waktunya saudara. Ini waktunya untuk kita bangkit jadi terang. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu berapa waktu ke depan. Kita tidak tahu orang-orang yang kita cintai itu apakah mereka masih punya kesempatan atau tidak. Ini waktunya bangkit jadi teranglah. Biarlah terang Kristus itu bersinar melalui kehidupan saudara. Beritakan berita keselamatan bagi mereka, beritakan berita Injil bagi mereka. Nyatakan kasih-Mu bagi mereka dengan menyelamatkan mereka, merampas mereka dalam perjalanan menuju maut. Bangkitlah jadi terang bagi mereka. Apa yang harus kami lakukan, pendeta? Mungkin itu yang menjadi pertanyaannya. Tunjukkan saudara kasih saudara kepada mereka. Beritakan Injil saudara. Beritakan Injil bagi mereka. Beritakan bahwa Yesuslah juru selamat bagi mereka.
Beritakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mencintai mereka, dan Tuhan mau menerima mereka apa adanya. Kasih Bapa itu mau menerima mereka. Bapa sedang menunggu mereka untuk datang kepada Dia. Beritakan Injil kepada mereka, saudara. Beritakan Injil selagi masih punya kesempatan. Bagi saya, saudara, pribadi punya pengalaman yang sangat unik, di mana ketika saya masih SMA, saat itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami kelahiran baru. Dan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena setiap kali setelah saya mengalami kelahiran baru, setelah saya yakin akan keselamatan saya di dalam Yesus, setiap kali saya tidur malam, Tuhan mengganggu saya. Dia memberi pikiran tentang orang-orang yang belum selamat. Dia mengingatkan saya tentang orang-orang yang belum selamat dan sedang menuju ke neraka. Dan setiap malam saya menangis, mengingat dan merenungkan orang-orang yang belum selamat itu akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Bayangkan, saudara, mereka akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Dan saya tidak tahan, saudara. Akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap, Tuhan. Aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau beritakan Injil. Akhirnya saya pergi ke sekolah Alkitab, saudara. Dan selesai sekolah Alkitab, saya berkata kepada kepala sekolah saya siap merintis gereja lokal kemana saya pergi. Dan dia tunjukkan satu desa, yaitu desa di mana saya melayani hari ini. Dia berkata, pergi engkau ke sana. Di sana masih begitu banyak jiwa yang belum diselamat. Di sana begitu banyak dukun-dukun. Dan akhirnya saya pergi merintis gereja ke sini, saudara. Masih umur 19 tahun waktu itu saya merintis gereja ini, di mana di umur itu orang-orang kesempatan, anak-anak muda, anak-anak remaja kesempatan untuk berhura-hura, pergi ke sana, pergi ke sini, mencari kesenangan, menghabiskan masa lajang. Tetapi saya pergi untuk merintis karena ada satu beban yang sangat besar untuk jiwa-jiwa. Saya rindu, dan begitu rindu dan sangat rindu untuk menjadi terang supaya ada jiwa yang diselamatkan. Dan kemudian saya pergi, saudara. Saya mulai kontrak rumah, saya beritakan Injil. Beritakan Injil, saya pergi hampir ke setiap rumah untuk memberitakan Injil. Saya pergi ke kedai-kedai kopi untuk memberitakan Injil di sana. Dan hari ini, saudara, ada begitu banyak jiwa, ratusan jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan gereja ini sudah sangat mempengaruhi daerah ini, saudara. Kenapa? Karena ada seorang anak muda 20 tahun yang lalu punya hati untuk menjadi terang. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus jadi pendeta. Saya tidak berkata bahwa saudara harus semua pergi ke sekolah Alkitab. Tidak, saudara. Detik ini pun, sebelum saudara pergi ke sekolah Alkitab, saudara bisa menjadi terang. Lihat siapa yang saudara cintai yang belum mengenal Yesus. Beritakan Injil kepada mereka. Beritakan bahwa Yesuslah juru selamat kepada mereka. Beritakan, saudara, terang Tuhan itu ada pada saudara. Dan tunjukkan teladan, tunjukkan contoh dalam hidup saudara. Karena begitu banyak orang memberitakan Injil, tapi hidup mereka tidak menjadi teladan, sehingga orang yang mereka beritakan itu tidak tertarik untuk datang, karena mereka tidak jadi terang. Sekali lagi, saudara, bangkit jadi teranglah. Karena terang Tuhan sudah ada dalam diri saudara ketika saudara diselamatkan. Dan kita akan lihat, saudara, saya mau kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang akan terjadi jika kita bangkit dan menjadi terang. Dia nyatakan janjinya mulai ayat 3, saudara. Dia berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 3 dan 4 ini menegaskan, saudara, bahwa ketika umat-umatnya bangkit jadi terang, bangsa-bangsa akan datang kepada terangnya Tuhan. Bangsa-bangsa akan bertobat karena melihat terang Tuhan yang bersinar dalam hidup umat-umat Tuhan. Dan mereka berkata bahwa itulah Tuhan, itu yang kita perlu. Kita harus keluar dari kegelapan ini, kita harus pergi kepada terangnya Tuhan. Mereka akan mencari dan lari kepada terang Tuhan yang terbit atas kita, saudara. Demikian juga hari ini. Yang pertama yang akan terjadi ketika saya dan saudara bangkit dan jadi terang adalah akan banyak orang bertobat.
Bangsa berduyun-duyun datang kepada terang yang terbit atasmu. Akan banyak orang yang datang kepada Tuhan dan bertobat. Bayangkan saudara, jika kita semua hidup menjadi terang, ada berapa banyak jiwa yang akan bertobat saudara. Hari ini saya melihat ketika dulu kepala sekolah saya berkata, waktu saya sekolah Alkitab, dia berkata, pergi engkau ke sana. Di sana masih begitu banyak jiwa belum diselamatkan. Di sana banyak dukun-dukun. Hari ini saudara, dukun-dukun sudah masuk gereja bersama dengan pasiennya masuk gereja karena mereka melihat terang Tuhan. Mereka datang beribadah. Orang-orang yang terikat kuasa kegelapan datang kepada Tuhan, dibebaskan. Orang-orang yang terikat narkoba datang kepada Tuhan, dibebaskan. Preman-preman juga datang kepada Tuhan, dibebaskan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa pertobatan besar akan terjadi ketika kita hidup jadi terangnya Tuhan. Pertobatan besar akan terjadi jika kita bersinar. Keluarga-keluarga kita akan diselamatkan. Mereka akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, bangkit jadi teranglah, maka melalui hidupmu keluargamu akan diselamatkan. Maka melalui hidupmu orang tuamu akan diselamatkan. Melalui hidupmu anak-anakmu yang engkau cintai akan diselamatkan. Melalui hidupmu saudara-saudaramu yang engkau cintai akan diselamatkan. Mereka akan datang kepada terang Tuhan yang terbit atasmu. Bangkitlah, jadi teranglah. Bangkitlah, jadi teranglah. Akan banyak jiwa-jiwa yang berduyun-duyun datang kepada Tuhan ketika kita semua bangkit dan jadi terang saudara. Ambil komitmen hari ini. Buat komitmen dalam hati saudara hari ini untuk bangkit dan menjadi terang. Buat komitmen saudara untuk bersinar karena Tuhan, terang Tuhan telah terbit atas saudara. Dan kemudian yang kedua saudara, yang akan Tuhan lakukan, bukan hanya orang-orang lain akan diberkati, orang-orang lain akan bertobat ketika kita bangkit dan menjadi terang. Tapi lihat mulai ayat 5 apa yang akan terjadi saudara. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Saudara lihat, akan ada satu situasi engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab apa saudara? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow saudara, yang kedua yang akan terjadi bahwa Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah dengan berkat-berkat yang luar biasa, dengan kelimpahan yang luar biasa, dengan kekayaan yang luar biasa. Itu janji firman Tuhan. Kita tidak sedang mencari kekayaan waktu kita mencari Tuhan. Waktu kita mengikut Tuhan, kita tidak sedang cari berkat. Kita tidak sedang berjuang supaya kita kaya. Bukan itu perjuangan kita, tapi perjuangan kita melayani Tuhan kita. Perjuangan kita untuk menjadi terang supaya banyak jiwa yang dimenangkan, supaya banyak jiwa yang bertobat. Tetapi lihat saudara, ketika kita hidup menjadi terang, Tuhan sendiri yang akan bekerja, Tuhan sendiri yang berjanji, dan Tuhan sendiri yang akan mewujudkan bahwa kita akan tercengang-cengang. Kita akan tercengang-cengang dan berbesar hati. Kita akan heran melihat apa saudara? Melihat kelimpahan dari seberang laut, melihat kekayaan yang dilimpahkan oleh Tuhan. Saudara, hidupmu akan diberkati ketika engkau hidup menjadi terang. Engkau akan heran melihat, engkau akan kaget melihat berkat yang dicurahkan oleh Tuhan atas hidupmu ketika engkau hidup menjadi terang. Itu sebabnya jadi teranglah. Bangkitlah dan menjadi terang, sebab terang Tuhan ada padamu. Sinar kemuliaannya akan bersinar melalui kehidupanmu ketika engkau punya hati dan kerinduan untuk bangkit jadi terang. Dan saat engkau menjadi terang, berkatnya akan dilimpahkan kepada saudara. Saudara, hari ini jangan cari berkat, karena berkat bukan tujuan kita. Tetapi perhatikan, kalau kita bangkit jadi terang, berkatnya akan dilimpahkan dengan dahsyat dalam hidup kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita duga. Maka akhirnya kita kaget dan tercengang-cengang saudara. Kenapa? Karena dahsyatnya
kuasa Tuhan yang Dia nyatakan, karena dahsyatnya mujizat Tuhan yang Dia nyatakan. Dengar saudara, dengar. Bangkitlah, jadi teranglah. Bangkitlah dan jadi teranglah. Maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Apapun kondisi saudara hari ini, seberapa sulit, seberapa hancur pun ekonomimu karena kondisi ini, dengar saudara, Allah punya 1000 bahkan 1.000.000 macam cara untuk membangkitkan saudara kembali, untuk melimpahkan berkat bagi saudara. Yang menjadi bagian kita adalah bangkitlah dan menjadi teranglah. Lalu kemudian hal ketiga yang akan terjadi ketika kita bangkit dan menjadi terang, saudara, itu ada di ayat 15. Kita lihat sama-sama. Di mana di sana dikatakan, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Saudara, mungkin saudara merupakan gambaran dari firman Tuhan ini, di mana di sini dikatakan sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun. Adakah kehidupan saudara hari ini seperti ini, saudara? Saudara merasa hidup saudara diabaikan karena kondisi yang berat, karena situasi yang sulit. Mungkin dulu saudara punya teman, mungkin dulu orang banyak berkata saudara adalah keluarganya karena saudara sukses, saudara berhasil. Tapi hari ini engkau ditinggalkan karena engkau mungkin sudah bangkrut, karena hidupmu mungkin hancur secara ekonomi. Bahkan engkau mulai dibenci karena tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Dan engkau tidak disinggahi lagi, tidak dipedulikan lagi. Mungkin itulah keadaanmu hari ini. Tetapi dengar saudara, ketika engkau memutuskan berkomitmen untuk bangkit dan jadi terang, apa kata firman Tuhan? Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan jadi kebanggaan, engkau akan jadi kegirangan. Hari ini engkau dibenci, ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan. Tetapi engkau akan menjadi kebanggaan kelak ketika engkau bangkit dan menjadi terang. Aku alami itu dalam hidupku, saudara. Sebagai hamba Tuhan, kami seringkali dianggap rendah, apalagi kalau dilihat dari sisi ekonomi, saudara. Apalagi saya melayani di satu gereja yang kami tidak punya jaminan bulanan, kami tidak punya gaji bulanan. Seringkali dulu keluarga-keluarga berkata, apa yang akan engkau makan? Ketika aku menikah dengan istriku, orang-orang berkata, apa yang akan engkau makan? Dianggap rendah, karena mereka berkata, kalau bukan karena uang, apa semuanya di dunia ini ditentukan oleh uang. Ya, itu ada benarnya. Tetapi sekali lagi, aku melihat keadaan itu dirubah sekarang ketika aku hidup bangkit dan menjadi terang. Aku tidak marah, aku tidak benci, aku tidak balas dendam atas semua ucapan-ucapan itu. Yang aku lakukan adalah aku berupaya untuk menjadi terang, jadi saksi bagi mereka. Dan akhirnya Tuhan mengubah keadaan itu. Dan hari ini benar, saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, aku jadi kebanggaan di tengah keluarga. Ini kuungkapkan hanya untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan ini digenapi. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa engkau bisa jadi kebanggaan di tengah keluargamu ketika engkau bangkit dan menjadi terang. Bangkitlah, jadi teranglah. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman-Nya menegaskan kepada kita supaya kita bangkit dan menjadi terang. Karena ketika kita bangkit dan menjadi terang, keluarga-keluarga kita akan diselamatkan, orang-orang yang kita cintai akan diselamatkan, bahkan orang-orang lain pun akan diselamatkan. Dan ketika kita bangkit dan menjadi terang, kita akan heran dan kaget karena Tuhan melimpahkan berkat kekayaan bagi kita. Itu janji firman Tuhan di ayat yang kelima, saudara. Dan kemudian ayat yang ke-15 dia menegaskan bahwa ketika kita bangkit dan menjadi terang, dia ubah keadaan kita sebagai ganti keadaan yang dulu dibenci, diabaikan, tidak disinggahi, ditinggalkan, sekarang jadi kebanggaan, diubah total. Betapa dahsyat janji firman Tuhan.
yang akan digenapi dalam hidup kita, saudara, ketika kita sama-sama bangkit dan menjadi terang. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari buat komitmen malam hari ini untuk mempraktikkan firman Tuhan, untuk kita menjadi terangnya Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana firman-Mu kembali menegaskan kepada kami bahwa kami harus bangkit dan menjadi terang. Bapa yang baik, ada janji-janji yang luar biasa yang Kau nyatakan melalui firman-Mu, bahwa ketika kami bangkit dan jadi terang, orang-orang yang kami cintai akan selamat, keluarga kami, bahkan lingkungan kami, daerah kami, jiwa-jiwa bisa diselamatkan melalui kehidupan kami. Ketika kami bangkit dan jadi terang, kekayaan akan Kau limpahkan bagi kami. Dan ketika kami bangkit dan jadi terang, Engkau akan mengubah keadaan kami, dulu diabaikan, dibenci, tidak dihargai. Engkau akan mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat berharga, bahkan jadi kebanggaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau mengambil komitmen untuk bangkit dan menjadi terang. Berkati semua umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, untuk mereka bangkit dan menjadi terang. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah memberkati kita. Saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, dihiburkan oleh firman Tuhan. Dan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, berdoa bagi segala pergumulan kehidupan saudara. Bahkan nanti juga kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, saat ini apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan, kerinduan kehidupan saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli. Dia Bapa yang baik dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala doa-doa dan seruan kita kepada Dia, saudara. Saat ini, saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin saat ini sudah sekian lama saudara menderita oleh karena satu penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan. Dia Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Kalau dulu Dia sembuhkan orang sakit, hari ini pun percayalah bahwa Dia masih menyembuhkan saudara yang sakit. Itu sebabnya datang kepada Tuhan dengan iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, bahwa Allah sanggup menyembuhkan setiap saudara. Mari kita berdoa, saudara. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kemudian mari kita bersama berseru dan berdoa kepada Tuhan, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa, hamba mau menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Nyatakan kiranya mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu, ya Tuhan. Nyatakan mujizat kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau melihat mereka sedang mengangkat tangan kanan mereka, dan Engkau melihat tangan kiri mereka yang sedang ditaruh di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Ulurkan kiranya tangan-Mu Bapa, jamah tubuh mereka, sembuhkan penyakit mereka Tuhan, pulihkan mereka Bapa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu. Mungkin sudah sekian lama, sudah sekian waktu mereka menderita karena sakit. Mereka sudah berusaha untuk berobat ya Tuhan, tetapi tidak kunjung sembuh. Bahkan mungkin ada mereka yang tidak punya dana untuk berobat. Tapi kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, dan kami punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya saat ini berkati anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau melihat mereka Bapa, Engkau sembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu, hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah tangan-Mu terulur dalam nama Tuhan Yesus, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak anak-anak-Mu
anak-anakmu yang menderita sakit asam lambung, mengalami GERD ya Tuhan, mengalami sakit gastrik dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada mereka yang sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan oleh karena asam lambung mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anakmu, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anakmu. Tiada yang mustahil bagimu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, tolong kiranya anak-anakmu ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit hipertensi, bahkan mungkin ada yang sedang stroke, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, dalam nama Yesus, normalkan tekanan darah mereka, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anakmu yang sedang mengalami hipertensi, dan pulihkan mereka jika ada yang malah sudah mengalami stroke ya Tuhan, dalam nama Yesus, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, jika ada anak-anakmu yang mengalami hiperkolesterol juga ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat, Engkau Allah yang mengerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit diabetes saat ini. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anakmu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Tiada yang mustahil bagimu. Jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu di dalam kehidupan anak-anakmu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan. Bahkan jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal saat ini, yang mengalami sakit kanker saat ini, apapun itu Tuhan, Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan. Di dalam Tuhan tetap ada pengharapan, di dalam Tuhan tetap ada mujizat. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit kanker, sembuhkan mereka yang sakit ginjal. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari datang kepada Tuhan, sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Doakan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anakmu yang sedang berseru buat segala penyakit yang mereka alami, apapun yang menyebabkan sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sakit jantung saat ini, ada yang liver, apapun itu Tuhan, dengarkan mereka Bapa, dengarkan mereka ya Tuhan. Mereka sedang menyebutkan doa-doa mereka, penyakit mereka melalui doa mereka kepadamu, dengan berharap Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kesembuhan daripada Tuhan. Sembuhkan semua anak-anakmu, berikan kesehatan bagi semua anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang ada dalam keadaan sehat saat ini, biarlah Tuhan campur tangan, terus berikan kesehatan dan ajar anak-anakmu menjaga kesehatan mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami mujizat Tuhan saat ini, silakan tuliskan mujizat yang saudara alami di kolom komentar. Saksikan mujizat Tuhan, supaya orang-orang lain pun dikuatkan iman mereka, dan mereka pun akan mengalami mujizat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anakmu. Tuhan kiranya memulihkan ekonomi anak-anakmu. Ada saat ini anak-anakmu yang mungkin untuk kebutuhan hidup mereka saja mereka begitu sulit. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anakmu yang dalam kondisi ini, mereka memohon doa karena mereka terlilit hutang. Dan mungkin saat ini ada anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini, yang sedang didoakan ini, yang sedang mengalami terlilit hutang.
Dalam nama Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, tolong berikan mereka jalan keluar sehingga mereka bisa bebas hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati dan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Berkati mereka dalam semua profesi mereka. Mereka yang hidup sebagai buruh, Tuhan tolong ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, jaga lindungi sertai mereka dalam pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Mereka ya Tuhan yang hidup sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Mereka yang bekerja sebagai honorer ya Tuhan, Tuhan tolong Bapa, dalam nama Yesus jamah mereka. Engkau buka jalan, Engkau mencukupkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani, dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini bisnis yang mereka sedang jalankan sedang mengalami kesulitan. Tolong anak-anak-Mu untuk tetap bisa melangkah maju. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu sehingga bisnis dan usaha mereka bisa berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mereka yang bekerja sebagai PNS, dalam nama Yesus berkati. Dalam nama Yesus berkati Polri, TNI. Dalam nama Yesus berkati para pejabat di negara ini. Berkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun profesi mereka, berkati mereka sehingga ekonomi mereka juga ya Tuhan bisa tetap baik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai bidan, sebagai dokter, perawat, apapun ya Tuhan yang menjadi profesi mereka di bidang medis, berkati sehingga ekonomi mereka juga bisa dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan Tuhan atas ekonomi anak-anak-Mu Tuhan yang memulihkan. Sekalipun masa ini adalah masa-masa yang sulit, tapi pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Kalau burung-burung di udara pun Engkau pelihara, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu, Engkau pelihara mereka. Dalam nama Yesus Engkau memelihara seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang tenang dalam nama Yesus. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tetapi jika ada saat ini anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, ada persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memulihkan keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan mereka Bapa. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah saat ini setiap keluarga anak-anak-Mu dipulihkan. Jika ada keluarga anak-anak-Mu yang diambang perceraian, Tuhan tolong pulihkan dalam nama Yesus. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang ilahi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan oleh karena situasi, oleh karena persoalan atau apapun yang mereka alami, sehingga mereka sedang mengalami kelemahan dalam kehidupan mereka. Engkau yang menguatkan ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesedihan, mereka sedang berduka oleh karena kondisi yang mereka alami, oleh karena ditinggalkan keluarga, oleh karena masalah dan persoalan apapun yang membuat mereka berduka, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau Allah yang menghiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba teringat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan pekerjaan. Mereka sedang di PHK mungkin, atau mereka sedang mencari pekerjaan tapi sampai saat ini mereka belum menemukan pekerjaan. Belum ada pekerjaan yang menerima mereka, usaha atau lapangan pekerjaan yang menerima mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu buka jalan. Berkati ya Tuhan para janda, berkati ya Tuhan para duda, berkati anak-anak-Mu yang sudah tinggal sendiri. Engkau Allah yang menyertai mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau tahu kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau tolong anak-anak-Mu, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini kami mau juga gunakan waktu ini untuk berdoa syafaat. Saudara, setelah kita berdoa bagi segala kerinduan kita, pergumulan kita, dan kita percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab doa-doa kita, tiba waktunya saat ini kita juga berdoa bagi bangsa kita. Kita punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Kita punya tanggung jawab untuk menyerahkan bangsa ini dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang campur tangan bagi Indonesia. Engkau Allah yang memulihkan Indonesia ini Tuhan. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Engkau campur tangan untuk kemajuan Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kesejahteraan bangsa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru bersama, biarlah Indonesia dipulihkan. Berkati ekonomi bangsa kami ini, biar ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus berkati juga keadaan politik bangsa kami. Bapa yang baik, Engkau tetap menjamah semuanya yang ada di bangsa kami ini Tuhan, supaya semuanya berpikiran benar ya Bapa untuk kemajuan bangsa kami. Mereka-mereka yang terjun di dunia politik, ajar mereka berpikir untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Ajar mereka menjauhkan segala kepentingan pribadi dalam nama Yesus. Biar bangsa kami semakin aman, semakin damai, dan semakin tentram. Berkati keamanan bangsa kami ini, berkati TNI Polri untuk menjaga keamanan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia, biarlah Engkau menyertai dan memakai dia untuk kemajuan bangsa kami ini. Kesehatan, perlindungan Tuhan nyata bagi dia. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati. Para menteri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW, semuanya ya Tuhan yang terlibat dalam memimpin masyarakat di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memulihkan bangsa kami ini semakin baik, semakin maju ke depan ya Tuhan. Kami terus berdoa buat kesatuan bangsa ini, masyarakat di bangsa ini. Sekalipun kami terdiri dari berbagai-bagai agama, kami terdiri dari berbagai-bagai suku, tapi kami adalah satu dalam Tuhan.
kami adalah satu sebagai bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semuanya, ajar kami semuanya masyarakat Indonesia saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ke depan masa depan bangsa kami ini semakin baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Ke depan Tuhan persiapkan lagi pemimpin-pemimpin yang baru bagi bangsa ini ketika tiba waktunya untuk pemilihan pemimpin-pemimpin baru. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah saat ini Bapa, setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadamu yang ada di bangsa ini, semuanya Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, biar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terangnya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan hanya bagi Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan mendengarkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, orang tua kami, berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, menjagai, melindungi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup ya Bapa, Engkau berkuasa untuk menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati melalui doa bersama, saya percaya hari ini sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan betul-betul memenuhi seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini sehingga setiap malam saudara bisa diberkati oleh firman Tuhan, setiap malam saudara akan didoakan, mari lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman dan melalui doa bersama. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut untuk bisa memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah malam hari ini kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Nya memberkati dan memenuhi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul segenap hati.
segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.
ku miliki ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan
hadiratmu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadiratmu. Sebab hadiratmu kesukaanku. Sebab hadiratmu sorga bagiku. Sebab hadiratmu kepuasanku. Sebab hadiratmu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu